Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Kita akan belajar tentang transformasi energi dalam sel, ya. Ini buku kita cetak bab 6. Ya, cetak bab 6. Nah, di dalam transformasi energi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu transformasi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Nah, pertama kita belajar transformasi energi oleh klorofil. Nah, ini kalau kita belajar tentang klorofil, berarti di sini harus ada yang namanya proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis itu pembuatan atau proses pembuatan makanan di dalam tubuh. Sebelumnya kita sudah belajar, kalau kita belajar tentang energi di dalam tubuh makhluk hidup, ada yang namanya makanan. Makanan itu menjadi sumber energi kita. Nah, jadi ini kalau di dalam tumbuhan, ya, dia pasti makanan itu diperoleh atau dibuat oleh proses fotosintesis, ya. Fotosintesis harus ada yang namanya klorofil, ya. Nah, ini klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel yang disebut dengan kloroplas. Nih, kalau di SD kita cuma belajar kalau klorofil itu yang menghasilkan adalah kloroplas. Nah, tetapi kalau di SMP ini di dalam kloroplas ada berbagai struktur, ya. Nah, jadi ada 3 struktur kloroplas. Kalian perhatikan. Ini yang pertama adalah stroma. Stroma itu adalah tempat pembentukan glukosa. Ya, kita tahu hasil dari fotosintesis. Ibu tulis di sini reaksinya, masih ingat? Reaksi fotosintesis. Ya, berarti C6H12O6 ditambah H2O, C6H12O6 tambah H2O menghasilkan, ya. Oh, ibu salah ya, ibu salah. Ibu cari dulu. Ya, proses fotosintesis ini CO2 tambah H2O menghasilkan glukosa plus oksigen. Ya, jadi ini reaksi fotosintesis. Ini di sini cahaya matahari. Di sini ada klorofil. Ya. Nah, jadi di sini dilihat tadi stroma. Stroma ini adalah tempat pembentukan glukosa. Jadi kalau ada kloroplas, biasanya ini terdapat di daun, ya, walaupun kloroplas itu ada di batang juga, tapi kebanyakan dia ada di daun. Nah, daun itu kita tahunya selama itulah yang melakukan proses fotosintesis, ya. Nah, di dalam daun ada macam-macam zat, ada kloroplas yang membuat dia menjadi berwarna hijau, ya. Ternyata di dalam kloroplas ini dia mempunyai 3 struktur. Tadi tempat pembentukan glukosa, nih pembentukan glukosa adanya di stroma. Kemudian membran tilakoid itu tempat menempelnya klorofil. Nah, dalam membran tilakoid inilah menempel klorofil yang akan membuat reaksi fotosintesis. Nah, kemudian ada granum. Ya, granum adalah membentuk sistem membran berupa tumpukan cakram. Dia kayak gini nih gambarnya nih, kalau digambar nih. Nih, dia seperti cakram. Nah, ini granum. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Nih, mitokondria apa sih, Bu? Nih, ini mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang berperan dalam respirasi sel. Nah, kalian ingat ya apa itu respirasi? Respirasi adalah pernapasan. Jadi
kita sudah tahu semua, berarti pernapasan sel. Kemudian mitokondria ini dia adalah energi kimia yang digunakan untuk mengubah karbohidrat, ya ini karbohidrat, protein dan lemak. Nah, ini fungsinya ya, fungsi mitokondria atau mitokondria digunakan sebagai energi kimia. Nah, kemudian yang ketiga, mitokondria ini banyak terdapat pada sel otot. Nih, digarisin, sel otot dan sel saraf. Ya. Setelah itu, kita masuk ke dalam proses metabolisme. Ya, metabolisme di dalam sel. Nih, metabolisme adalah proses yang terjadi ya di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi metabolisme ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nih, anabolisme ini pembentukan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Nah, ini contohnya adalah fotosintesis. Nah, ini tadi ya fotosintesis. Dari molekul sederhana nih berubah menjadi molekul kompleks. Ya, ini tadi namanya anabolisme. Nah, jadi contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme ini perombakan dari molekul kompleks ke molekul sederhana. Contohnya ini respirasi. Nah, siapa yang masih ingat proses respirasi? Nah, Ibu harap semua masih ingat yang namanya proses respirasi, ya. Nah, di sini respirasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa sih respirasi aerob, Bu? Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Ya, ini oksigen. Nah, jadi kalau Ibu buat di sini kalian perhatikan glukosa, ya, glukosa C6H12O6 tambah oksigen, ini dia menghasilkan CO2 tambah H2O tambah banyak energi. Ingat, reaksi respirasi adalah kebalikan dari reaksi fotosintesis. Ini reaksi fotosintesis. Nih, reaksi fotosintesis ini kebalikan dari reaksi respirasi. Nah, kalian perhatikan, di sini reaksi respirasi yang dibutuhkan adalah glukosa dan O2. Kalau dia reaksi fotosintesis, hasilnya glukosa dan O2. Jadi berbeda ya. Kalau ingat ya anak-anak ya, kalau di fotosintesis hasilnya adalah glukosa dan O2. Tetapi kalau dia di respirasi, yang dibutuhkan adalah glukosa dan O2. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi anaerob. Reaksi anaerob itu apa, Bu? Anaerob ini adalah reaksi respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Ya, nih Ibu buat contoh reaksinya. Ini
anaerob, ya dia pertama glukosa. Glukosa itu langsung menghasilkan alkohol plus CO2 plus sedikit energi. Jadi kalau ada reaksi respirasi anaerob, berarti yang dihasilkan di sini hanya sedikit energinya, ya. Jadi inilah pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tentang transformasi energi di dalam sel makhluk hidup, ya. Ibu harap semuanya bisa menuliskan dan membaca apa yang kita pelajari pada hari ini, karena nanti ini termasuk ke dalam PAS, ya. Bab 6 itu kita nanti PAS dari bab 1 sampai bab 6. Jadi ini harus dipelajari kembali, ya, dicatatkan dan dibaca setiap hari. Nah, kemudian nanti untuk tugas-tugasnya Ibu akan share ke kalian. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga sehat selalu dan jangan lupa rajin belajar.